Baik teman-teman, kita sekarang sedang bersama dengan Waka Kesiswaan SMK 1 Waitenung, Bapak Setio Bayu Prasongko, Eskom. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai penerimaan siswa baru untuk tahun 2020 ya, SMKN 1 Waitenung. Yang pertama, rencana PPDB SMK 1 Waitenung ini bagaimana Pak di masa COVID ini? Makasih pertanyaannya. Jadi ini ditujukan kepada seluruh anak-anak didik tingkat SMP yang akan daftar ke SMK. Jadi untuk SMK 1 Waitenung akan membuka PPDB dengan kondisi pandemi. Maksudnya ini berbeda dengan PPDB yang tahun-tahun dulu. Kita akan menggunakan sistem campuran. Maksudnya yaitu sistem online dan sistem Dropbox. Apa itu sistem online dan apa itu sistem Dropbox? Sistem online adalah sistem yang berbentuk formulir tapi menggunakan internet. Jadi nanti akan disediakan link di bawah ini. Nanti tinggal kalian masukkan link di bawah ini. Setelah itu tinggal kalian daftarkan secara online. Diketik berdasarkan apa yang di pertanyaan itu. Setelah itu kirim ke kami. Nanti kami yang akan mencetak sebagai tanda bukti bahwa kalian sudah menerima. Nah, yang sistem kedua kita menggunakan sistem Dropbox. Ini dalam satu kesatuan. Dropbox adalah kotak persyaratan. Jadi nanti setelah kalian pastikan sudah mendaftar, ada tulisan terima kasih kalian sudah mendaftar, ada balasan seperti itu, berarti kalian tinggal menyiapkan syarat-syarat yang sudah disediakan. Nah, itu semua dimasukkan di dalam plastik yang sudah disediakan di sekolah juga. Tinggal dimasukkan di jurusan yang kalian pilih. Ingat, di jurusan pilihan pertama, bukan di jurusan pilihan kedua. Misal contoh, siswa yang A milih dia jurusan pertama TKJ, jurusan kedua TITA. Berarti di kotaknya kalian harus masukkan jurusan pertama, yaitu jurusan TKJ. Begitu pula selanjutnya. Kalau misalnya ada yang jurusan DPIB pilihan pertama, jurusan kedua adalah TAP, berarti dia masukkan Dropbox berkas itu di jurusan pertama, yaitu jurusan DPIB. Nah, seperti itu mekanisme. Oke. Untuk di SMK 1 Waitenung ini apakah ada penambahan jurusan atau jurusan apa aja yang tahun ini dibuka, Pak? Oke, sebelum masuk ke situ, saya sampaikan kenapa kok SMK Negeri 1 Waitenung menggunakan sistem seperti itu. Karena kami tidak dibolehkan untuk mengumpulkan massa. Jadi seefisien mungkin bagaimana caranya supaya siswa datang ke sini tidak langsung tatap muka. Yang penting berkas kalian masuk lewat online dan berkas kalian dikumpulkan di sini. Nah, pertanyaan yang tadi ada sekitar 6 jurusan. Yang pertama, jurusan tertua adalah TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Selanjutnya adalah TAV, Teknik Audio Video. Selanjutnya yang nomor 3 adalah TKP, Teknik Konstruksi dan Properti atau DPIB, TKP atau DPIB. Terus yang keempat adalah jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Yang kelima adalah jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Dan yang terbaru, maksudnya jurusan paling muda, yaitu Multimedia. Dan yang memenuhi kuota, maksudnya yang 2 kelas, itu jurusan TKJ dan jurusan AKL. Yang lainnya penuhannya 1 kelas 1 kelas. Itu ada kemungkinan untuk yang 1 kelas itu bisa nambah 2 kelas? Bisa kemungkinan, tergantung dari penerimaan dari siswa. Kalau misalnya dari itu ternyata 2 kelas, ya kami akan buka 2 kelas. Untuk kuotanya 1 kelasnya berapa, Pak? 1 kelas kuotanya kita pastikan 36. 36. Jadi kalau misalnya 2 kelas berarti 72. Seperti itu. Untuk syarat pendaftarannya, Pak? Oke, syarat pendaftaran yang pertama, pastikan kalian online melalui link yang nanti akan dibagikan. Dan yang kedua, kalian siapkan fotokopi dari kartu keluarga, terus fotokopi KIA atau kartu identitas anak jika ada. Terus yang berikutnya foto 3x4 berwarna 2 lembar. Rapot, fotokopi rapot dari semester 1 sampai semester 5 itu 1 rangkap saja. Terus tambahan berikutnya yaitu piagam
Piagam ini bisa piagam prestasi bentuk apapun. Maksudnya bentuk akademik, misalnya juara 1, 2, 3 di kelasnya, atau juara non akademik, misalnya dia juara bulu tangkis, badminton dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan di dalam Dropbox atau nanti disertakan di formulir online yang dikirim. Seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah di masa seperti ini masih ada nanti tes kesehatan, tes buta warna dan yang lain-lain, Pak? Oke, jadi pertanyaan bagus. Jadi untuk masa yang seperti ini kami tidak menyediakan tes buta warna untuk awal pendaftaran, tapi kami membuat bentuk tesnya itu di akhir. Setelah kalian mendaftarkan, nanti kami akan bikin surat pernyataan memberikan kepada kalian siswa-siswi SMK yang akan mendaftar. Ditulis di situ surat pernyataannya bahwa siap menerima jika nanti hasil dari tim kami menyatakan bahwa kalian buta warna dan siap untuk dipindahkan ke jurusan non teknik atau akuntansi keuangan lembaga. Jadi tetap daftar dulu, yang penting daftar dulu. Nanti setelah kalian mengikuti mekanisme semua, nanti setelah akan pengumuman, setelah kalian masuk di kelas 10 akan kami tes melalui petugas kesehatan yang ada di SMK, ngecek apakah kalian buta warna atau tidak, satu persatu nanti. Nah, nanti kalau kalian sudah mengisi surat pernyataan itu dan ternyata kalian buta warna, cara tidak langsung surat pernyataan itu yang berbunyi bahwa kalian harus pindah ke akuntansi keuangan. Nah, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi di akhir ya. Iya. Yang selanjutnya, SMK ini ikut apa PPDB-nya dia berdasarkan zonasi tidak? Oh iya, untuk diketahui di masyarakat, kami berbeda dengan SMA. Kalau SMA itu jurusan kebanyakan di Lampung Barat cuma 2, yaitu IPA dan IPS. Kalau kami namanya peminatan. Kalau namanya peminatan, kami tidak dibataskan zonasi. Yang penting mereka minat di jurusan mana, ya itulah dia yang masuk. Seperti itu. Jadi agak sulit. Kalau misalnya SMA itu dia menggunakan zonasi, mungkin karena hampir seluruhnya Lampung Barat di situ ada jurusan IPA dan IPS. Tapi kalau kami belum tentu satu sekolah itu jurusannya ada yang sama. Oke, jadi tidak ada zonasi, Pak ya. Tidak ada zonasi. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, ini konfirmasi, apa benar lulusan SMK itu tidak bisa kuliah? Nah, itu salah atau besar. ikut SNPTN gitu, Pak? Salah besar. Kami dari tahun berdiri berarti udah 14 tahun itu kami lulusan banyak yang bekerja. Sudah banyak yang bekerja. Contohnya kami juga ada yang lulus afirmasi itu ke Madura. Madura. Itu lulus dari SMK. Dan setiap tahun kami pasti meluluskan anak-anak yang bisa kuliah. Paling banyak informasi lebih lanjutnya apakah benar ataupun tidak bisa menghubungkan kami langsung. Jangan dengar hoax yang tersebar bahwa kami itu tidak bisa, lulusan SMK tidak bisa kuliah. Itu salah. Katanya ada tidak bisa ikut SNPTN ya. Salah. Padahal tahun ini ada yang keterima Ada ya yang di keterima. Jakarta SMK, ya. di Jakarta Iya. kita merantau. Oke. Ya, oke, terima kasih waktunya, Oke, Pak. siap. Ya.